Nah, sedangkan untuk yang di Bali sendiri itu kita disediakan mes atau kita mencari sendiri atau gimana? Oke, boleh Pak Adang dibantu Oke. jawab? Apa kurang jelas nih Pak Sendra apa? Jadi Jadi gini, setelah tes interview, berarti kan udah lolos ya, terus masuk seleksi untuk Ya, training bahasa ya, betul ya, Padang ya. ya, ya. ya. Jadi untuk mes sendiri Padang, apakah memang di Mes. Bali, ya mes, mes, Di Bali kita siapin, Mas. Oke, oke, Mas Enda saya paham. Mudah-mudahan ini juga mewakili ya, teman-teman ya. ya, Saya urut dari latar belakang deh ya, biar utuh pemahamannya. baik, baik. Jadi gini, Jepang ini sekarang sangat sangat kekurangan orang, sangat kekurangan tenaga kerja. Orang aja kurang, apalagi tenaga kerja ya. Terutama untuk bidang-bidang caregiver. Caregiver itu bisa ditempatkan di rumah sakit maupun di tempat-tempat rumah jompo. Nah, untuk membantu orang-orang tua. Rumah jompo di Jepang itu jangan dibayangkan dengan rumah jompo yang ada di Indonesia. Rumah jompo di Jepang itu kayak rumah sakit hanya khusus melayani orang-orang tua. Jadi kita harus harus membantu melayani mereka, menemani ngobrol mereka, ya, membersihkan badan mereka dari kotoran-kotoran, ya, mandiin dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saking butuhnya nih, salah satu partner kita itu sampai mau membiayain semuanya. Apa itu semuanya? Biasanya kalau berangkat ke luar negeri ya orang itu harus biaya beli tiket sendiri, bayar visa sendiri, tapi walaupun kita yang ngurusin ya, medical sendiri biayanya itu. Sampai nanti kalau diperlukan pelatihan, dia bayar sendiri, nyari sendiri tempat pelatihannya. Nah, untuk yang ini, untuk yang NMM ini, dia sampai bilang, carikan kami caregiver minimal D3, kami biayain semuanya, termasuk ya pelatihan. Pelatihan tuh ada belajar di kelas, ada juga mes. Mesnya kita bayarin. Kalau mau di Bali, Pak, saya mau di Bali biar fokus ya. Itu nanti kita beliin tiket dari Jakarta ke Bali. Hanya dari Jakarta ke Bali aja, pulang Balinya beli sendiri. Itu kita biayain gitu ya. Jadi nggak keluar uang sama sekali. Oke. Nah, tapi setelah sampai Bali kita minta uang deposit 5 juta. Supaya apa? Supaya serius. Nanti uang akan dikembalikan ketika mau berangkat. Ya, jadi mes bahkan makanan untuk apa? Untuk makan pokok kita Beras siapin ya. apa namanya? Dapur, tapi kita cuma nyiapin beras, gas, sama minyak yang pokok-pokoknya aja. Itu kita udah siapin di sana. Ya, Pak Hendra, cukup jelas Pak Hendra? Ya, siap Padang. Jelas Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ada lagi? Ah, Mas Ridwan setelah ini kita lihat yang kirinya aja, yang kanan di apa dipinggirin dulu. Itu buat ada beberapa teman dari Garut. Nah, Siap. silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? mau tanya lagi Saya Pak? Ya coba coba. izin Pak, Ya, Mbak Vina. Siap. ya perkenalkan saya Vina, saya tinggal di Jakarta. Melanjutkan pertanyaan dari Pak Hendra tadi, setelah dijelaskan oleh Pak Adang, untuk wilayah Jakarta kan bisa tadi ini ya, bisa juga kita pelatihan ya Pak. Tapi untuk penjelasan Jakarta. bagaimana dengan akomodasinya seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi untuk wilayah Bali, apakah sama atau bagaimana Pak? Mohon petunjuk. Terima kasih. Nah, baik. Saya nangkep, Vin. Jadi untuk Jakarta karena apa tinggal di sekitaran Jakarta, mungkin Bekasi, Bogor, Tangerang, itu kan bisa ditempuh lewat kereta ya. Jadi
hanya biaya training yang kita akan bayarkan, tapi tidak termasuk atau belum dipikirkan untuk mes, karena Jakarta ini cukup mahal. Kami udah nyari-nyari tuh mes-mes untuk teman-teman. Jadi belum ada keputusan ya. Cuman mungkin nanti kita pikirin ya, kalau udah ada 10 orang khusus Jakarta atau yang minat untuk training di Jakarta, nanti kita akan utak-atik dulu ya, utak-atik dulu biayanya. Gratis gitu loh. Kalaupun nanti kesimpulannya oke, kita cariin mes, kita akan bayarkan mesnya. Itu Vin. Berarti untuk saat ini untuk wilayah trainingnya yang pasti wilayah Bali ya Pak. Kalau Ya, untuk Bali yang wilayah udah siap. Jakarta belum ya Pak. Oke baik Pak, makasih Ya, Pak. kalau udah ada 10, Jakarta misalnya nih, ada 10 terkumpul di Jakarta yang serius dan telah lolos interview dengan partner kami yang ada di Jepang, berarti Jakarta nanti saya pikirin apakah di satu tempat. Kalau dulu di tahun 2022 kita taruh orang di eh, Kalibata, Kalibata. apartemen, ya, satu kamar diisi 4 orang, jadi kita sewa apartemen dulu. Jadi kan ongkos dari Kalibata ke Tebet itu cuma naik kereta sekali. Nah, apakah itu masih memungkinkan? Belum kita jawab. Tapi bagi yang serius, sungguh-sungguh, saya akan pikirkan untuk diskusi dengan teman-teman di TBS dan di SAP. Ya, Ya, baik, Vin? terima kasih Pak Adang. Terima Siap, kasih Mbak Ya. Pak. Vina. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang lain? Mungkin Neng Rina mau nanya, atau Mbak Sherly? Oke. Maaf Pak, saya lagi Pak dengan Hendra Pak. Oh ya, boleh Mas Hendra. Ya, Trainingnya di Jakarta di mana gitu ya? iya gitu. Gimana Pak? Ya, Sir. Iya, Ya, ya, Sir. tadi Padang sudah jawab, mungkin belum dipastikan ya Padang, kecuali memang sudah ada 10 orang ya, gitu ya Padang ya. Ya, Mm, jadi di Jakarta kalau Mas Hendra, Mbak Vina, dan semua yang ada di sini ternyata 10. Ini kan yang hadir 7 nih. mm, Nanti tinggal nambah 3 lagi untuk yang grup berikutnya, Kang. Eh, 10-10-nya pengen di Jakarta. Ya udah, nanti saya akan meeting dengan tim di TBS dan di SAP, terus kita akomodir. Rasa-rasanya kalau udah 10 bisa ngadain kelas di Jakarta. ya. Ya, Tapi memang mungkin Padang ya sedikit menjelaskan ya teman-teman, kalau memang mau cepet prosesnya, mungkin di Bali udah siap ya, sudah settle, sudah disediakan mesnya. Kalau memang teman-teman pengen buru-buru belajar bahasa Jepang, biar buru-buru ke Jepangnya juga nih, di Bali ya memang sudah disiapkan ya Pak Adang ya. Tapi kalau misalnya di ya. Jakarta memang kita harus nunggu kuota 10 orang dulu. Kalau misalnya teman-teman mau Jakarta ya ya kita nunggu dulu. Oh, yang baru Jakarta baru ada 3 nih, ya berarti nunggu 7 dulu ya Pak Adang ya. Jadi nggak langsung dikursusin, sabar dulu, nunggu 10 ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah siap nih, dimanapun saya siap Pak, asal dibelikan tiket pesawat, oke langsung ke Bali, besok langsung dipesenin ya Pak Adang ya. Jadi kita running itu di 1 Ya, Oktober. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya udah betul. tertarik, saya nggak ada, aduh nggak kerja nih, saya pengen belajar bahasa Jepang, ya udah langsung tinggal kita berangkatin teman-teman ke Bali, kita beliin tiket pesawat. Cuman untuk biaya pokok kayak tadi Padang sudah jelaskan, ada beras, ada minyak, ada gas, tapi untuk kayak mungkin Indomie ya, mau beli ayam ya itu pakai duit sendiri gitu ya. Kurang lebih gitu ya Padang ya. Ya, Kompor memang sudah disediakan, mes sudah disediakan, pelatihan gratis. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari ya. teman-teman? Oke, Olan. Silakan, Mbak Olan. Eh, Iya Pak, permisi izin bertanya. Mm-mm. Kalau untuk lulusan kebidanan, apa bisa di Bisa, Kaigo? bisa. Bidan bisa buat Jepang. Yang nggak bisa buat bidan di mana Pak Adang? Jerman ya.
Jerman ya Pak Adang ya. Tapi kalau Jepang bisa. Jerman nggak boleh. Jerman nggak boleh. Memang bidan Bisa. bisa. Teman-teman kalau misalnya ada temennya yang bidan itu nggak kerja, mau ikut kita juga nggak apa-apa. Ada temennya yang perawat belum kerja, ikut kita nggak apa-apa. Pelatihan bahasa Jepang biar bareng ada teman-temannya juga ya, biar nggak sendiri gitu. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Boleh, Neng Rina. Waalaikumsalam. Bapak, saya kan bidan basicnya ya Pak ya. Hmm, Nah, kalau misalkan di situ kan tertulisnya nurse ya, berarti ya, untuk perawat kayak hmm, gitu. Pak, emang bidan juga bisa gitu bisa, diperuntukkan? bisa, bisa. Soal saya makanya mendaftar itu karena saya basic saya pernah di dunia home care kayak gitu udah Hmm, pernah. Jadi saya coba untuk mendaftar, tapi saya lebih pengennya tuh trainingnya di Jakarta gitu Pak. ya, Dan boleh, boleh. kita kan deket ya. Nah, Kalau ke Bali mah kejauhan. iya. Ya, Boleh, boleh di Jakarta ya Pak Ateng nih. Mungkin Neng Rina tadi udah ada Mbak Sherly mau di Jakarta. Ya kita baru ada Di dua nih. data ya, Nah, Pak ya. Ridwan yang di Jakarta berapa mm-mm, berapa mm-mm, orang, santai aja. Nggak, apa namanya, kalau nanti udah 10 di Jakarta kita fasilitasi kok. betul gitu ya. Jadi difasilitasi. Kalau untuk lembaga kursusnya udah ada ya Pak Adangnya, cuman mesnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak Neng Rina, Sherly mau di Jakarta boleh. Kita udah ada lembaga kursusnya di Jakarta Selatan. Tetapi untuk mes gitu ya yang tadi Padang ceritakan gitu ya, kita harus minimal 10 dulu. Kalau teman-teman mau pulang pergi gitu ya dari domisili Jakarta, contohnya di Tangerang mau belajar khusus di Jakarta, silahkan nggak masalah. Kita gratiskan untuk biaya kursusnya gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? tambahan, Mm-mm, Ridwan. mm-mm. Halo, Kang. Ya, Ya, jadi persoalan di Jakarta bukan bukan kelas ya, kelas mm, dan guru udah siap, mm-mm. udah ada sejak 2020 tuh. Cuman yang kenapa perlu 10 orang itu kita mesti ngontrak rumah di Jakarta Betul, Selatan dekat ke betul. ke LPK kita gitu loh. Mm, Itu aja yang kita belum dapat. Kemarin udah muter-muter juga tidak mudah nyari kontrakan di Jakarta ini gitu. iya, betul Pak Adang. Ya. Siap Pak Bapak Adang. tanya ya boleh. Boleh, Neng Rina, silahkan. Iya kan Bapak ini kalau untuk fresh graduate kayak yang baru pertama ke luar negeri gitu, Mm-mm, sama yang udah berpengalaman ke luar mm-mm. negeri, apa itu beda trainingnya gitu, lama trainingnya? Apa sama 6 bulan gitu? eh oke, boleh dijawab Pak Adang. Kira-kira beda nggak yang sudah pernah Ya, keluar negeri sama belum, yang fresh graduate gitu Pak? oke. Jadi gini, Rin, untuk berangkat kerja ke di Jepang itu ada dua sertifikat yang diperlukan. Satu sertifikat bahasa, satu lagi sertifikat keahlian yaitu nurse. Ya, walaupun nurse nanti ada ujian nurse, tapi bukan praktek, lebih ke multiple choice tuh pakai komputer. Nanti diajarin pada saat ikut pelatihan di kita. Nah, itu mau dia itu ex luar negeri, mau udah pernah kerja 5 tahun di Indonesia sebagai bidan atau sebagai suster, maupun dia baru lulus kemarin, terus dia ikut pelatihan. Kalau yang cerdas sih 3 bulan udah bisa tuh, ya yang senang bahasa. Itu terus ikut tes dan dapat sertifikat itu udah bisa berangkat ke Jepang. Itu, Rin. Halo? Halo, Neng Rina. Nggak terjawab? Oke, mungkin Iya Pak, ya. Mak, cek. Jelas oke. ya, Rin? Ya jelas Pak, makasih. Siap, Neng Rina. Ada yang mau nanya Baik. lagi? Ya, jadi memang Di proses chat itu untuk ada pertanyaan-pertanyaan tuh, Pak Ridwan. oh ya, eh izin bertanya lewat chat. Saya lagi di pinggir jalan, Ramdan Azi Azari. Yang saya mau tanyakan tuh lembaga penyalur perawat home care ke luar negeri dan kita pelatihan bahasa dulu di Jakarta atau Bali prosesnya gimana? Soalnya baru gabung dan nggak nyimak, Pak Adang. Gitu. Ya, buat
Mas siapa tuh? Ramdan ya? Ya, Ramdan. Ya, Mas Ramdan. Jadi prosesnya itu pertama ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Syarat dan ketentuannya minimal D3 perawat atau bidan. Ya, kalau nanti misalnya udah terdaftar, baru kita akan ikutkan ke interview dulu, ya. Belum masuk ke kelas, interview dulu dengan agent kita atau RSO kita atau user kita yang ada di Jepang. Bagi yang sudah lulus interview, baru masuk ke kelas. Kelasnya itu bisa di Jakarta, bisa juga di Bali. Ya, kalau di Jakarta nunggu 10 orang dulu, karena kita akan ngatur untuk tempat tinggalnya di Jakarta. Ya, setelah training, baru masuk ke ikut tes sertifikasi di Jepang Foundation, sertifikasi bahasa dan sertifikasi keahlian. Setelah lolos itu baru proses pemberangkatan, mulai urus visa, ID PMI, KTKLN, sampai dia terbang. Dan semua itu gratis. Paham ya, Mas Ramdan? Oke, mungkin Oke, Mas Ramdannya ada lagi? mendengar ya. Ya, ada yang mau ditanyakan kembali dari teman-teman yang hadir di sini? Ya enakan Bali ya. Bali bisa liburan teman-teman ya. Kalau nggak ada duit ke pantai ya Padang ya. Ya Oh ya kalau Pak, di kalau di Jakarta kan ngelihatnya Siap tuh gedung ada yang ya. nanya. Grand Indonesia gitu ya. oke. Boleh tanya lagi Pak Ya, Mas Hendra. Ridwan? Ya, Pak Ridwan. Saya mau Siap. tanya untuk bimbingan kursusnya apa Pak? Kalau yang di Jakarta Selatan, kalau boleh Sama tahu. sama TBS Total Bali Sejahtera ada di Bagus. Jakarta Selatan. Di Jakarta Oh, Selatan. Nah, jadi di hmm, Bali dan di Jakarta itu namanya TBS ya, Total Bali sama ya. Sejahtera sama gitu. Yang link ini juga ini kan pakai Ini, TBS ya. hmm, Mm. Silakan Padang. eh, saya mau sampaikan bahwa TBS ini adalah sister company-nya dari Satria Abdi Persada. Mm. Satria Abdi Persada adalah P3MI, perusahaan yang berizin untuk menempatkan tenaga kerja di luar negeri, termasuk Jepang. Sementara Total Bali Sejahtera atau TBS itu adalah representatifnya user yang ada di Jepang, Jepang. Mm. gitu loh. Jadi TBS dia punya hubungan bagus dengan beberapa perusahaan di Jepang, bahkan udah hampir 15. Nah, dia yang meminta kepada SAP yang SAP ini menyiapkan legalitasnya. Sementara nanti pendidikannya, kemudian proses COE-nya itu TBS yang jalankan. Betul. Untuk legalitas ke Edit. BP2MI, ke Mm. Disnaker, itu SAP yang jalan. Jelas ya? Oke. Jelas ya, Mas Hendra ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari mungkin Mbak Feby? Mbak Feby mau nanya? Atau Mas Yasirwan? Halo Pak, saya mau Yes, nanya Pak. boleh Mas Yasirwan. Eh itu kan yang ke Bali itu kan deposit juga tuh ya Pak 5 juta. Apa yang di Jakarta juga ya Pak? Sistemnya juga sama. Sama, Sama. sama. Oh, Ini 5 juta hanya untuk memastikan bahwa kamu serius, gitu kan? Mm-mm. Itu oh, uang begitu Anda mau berangkat, itu dikembalikan. Dikembalikan lagi ya, Karena Bu. Mm-mm. pengalaman kita di Bali menggratiskan 10 orang, tidak ada uang apapun, sekarang tinggal 4 hmm, setelah 2 bulan. Karena merasa gratis, mereka menyepelekan gitu loh, Kang. Mm-mm. oh iya Ya, Pak. Ya, Mas siapa tadi yang tanya itu? Yasirwan Yasirwan. Pak. Yasirwan Syukur, Pak. Ya, ya Sirwan. Nah, Gitu, Mas. Jadi mohon dipahami mm. kenapa kami menerapkan itu, karena pengalamannya kita gratisin yang kelas pertama dimulai kemarin bulan Juli itu. Nah, sekarang di September itu tinggal 4 dari 10 itu. Ketika ditanya ya nggak ada beban apa-apa gitu.
Ya. Jelas ya? Ya jelas Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Apalagi Izin, Pak, Ya, Mbak Vina, silakan Mbak Vina. melanjutkan jawaban dari Pak Adang yang barusan ditanya sama Pak Yasir. Hmm, Berarti nanti ketika selesai masa training dan sudah siap untuk diberangkatkan, deposit tersebut dikembalikan ya, Pak? yes, dikembalikan. betul. Hmm, Betul. ya. Apakah semua yang di training itu sudah pasti akan diberangkatkan atau ada sistem gugur, Pak? Gini, tadi kan alurnya nanti di grup kita bagiin alurnya ya. Besok saya siapkan Siap, dulu. panjang. Jadi sebelum di training ya itu di interview dulu sama pihak Jepang. Mm-mm. Nah, yang lolos itu dapat surat namanya LOI Letter of Interest. Ya, ketika udah dapat surat itu lalu masuk training, lalu proses COE, visa, medical, jelas itu berat. Ya, karena udah dipilih, udah ditentukan sama user dengan buktinya surat LOI itu. Ya, kecuali kalau misalnya ada alasan khusus misalnya sakit Siap. atau mungkin menikah Dari yang suaminya tidak boleh berangkat gitu loh, ya. Maaf, Pak, maksud saya begini, misalnya kita kan sudah lolos interview dari proses tahap 1 interview, kemudian kan dilanjutkan dengan training bahasa ya, Pak, kursus bahasa kan gitu Ya, kan. Maksud saya kan pasti pengetahuan orang dan cara menangkap seseorang terhadap suatu bahasa itu kan tidak sama semua gitu, Pak. Nah, ini ya. kalau nggak salah diberikan waktu training 6 bulan ya, Pak, atau berapa bulan gitu, Pak? Paling lama 6 bulan. Seandainya Pak, seandainya dalam waktu 6 bulan ternyata dia itu kursus bahasanya tidak mencapai target gitu loh Pak, pasti kan tidak mungkin diberangkatkan. Bagaimana dengan kasus seperti itu gitu loh Pak? Ya, jadi ketika setelah training itu kan harus tes di Jepang Foundation tuh. Kalau skornya di bawah atau pada saat itu untuk tes SSW-nya tidak lolos, itu training lagi sampai dia merasa bisa untuk ikut tes dan dapat sertifikat. Karena kunci untuk bisa berangkat ke Jepang itu dua sertifikat itu, JFT tes bahasa sama SSW tes keahlian. Hmm. Gitu, Vin. Oh berarti ini ya Pak, tidak ada batasan istilahnya dalam waktu Ya, sekian bulan kamu harus bisa nih, nggak ada gitu ya Pak. Nggak ada. Tapi ya enggak, pastinya enggak. kan kita kan pasti Eh, berusaha lah, nggak mungkin kan Ah, maksudnya ini terburuknya loh Pak, makanya saya tanya. ya, 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 enam ya. makasih Pak bulan Adang. itu 6 bulan itu paling lama dan biasanya dari tim kita sebelum diikutkan tes itu latihan dulu. Kalau nilainya kira-kira, oh ya ini hasilnya sepertinya kalau pada saat ikut tes yang sebenarnya lolos, baru kita izinkan tes. Tapi kalau di bawah misalnya kan, kita nggak berani karena bayar tesnya juga lumayan, 400.000. Itu yang kita yang bayarin kan. Nah, kalau kita Iya. apa yang belum mumpuni lalu dikirim untuk tes, kita bayarkan rugi di kita juga gitu. Ya, Vin ya? Siap, siap Pak. Terima kasih Pak Adang. Siap. Ada lagi? Oke, yang belum bertanya, mungkin Mbak Feby mau nanya? Jadi nanti itu sebelum tes yang awal, itu kita briefing dulu bagaimana supaya diterima mulai dari gestur, tatapan mata, walaupun Zoom ya, Hmm. kemudian gerak-gerak atau attitude ya, itu kita akan arahin. Kamu harus gini, harus gini, harus gini, supaya lolos gitu loh. Ya, Ya, oke, ada lagi. oke. Mungkin kalau
kita nih kan udah jam 8 ya. Kita kasih waktu buat teman-teman sampai dengan setengah 9. Nah, jadi mumpung masih ada waktu nih Ya. 17 menit, mungkin teman-teman manfaatin gitu ya. Ada yang kepikiran tadi kan sudah dijawab mengenai biaya ya. Jadi memang Pak Adang menggratiskan ini semua karena dibiayai oleh Kaikokai. Gitu ya, lembaga dari Jepang ya langsung. Ya. Oke, Mas Ramdan mungkin mau bertanya. Mas Ramdan. Assalamualaikum Pak, sebentar Pak. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, ada 2 pertanyaan ya Pak. Kan apa sih ini tuh khusus buat ke Jepang atau bisa ke yang lain gitu Pak? Soalnya tadi pas ngisi link ada yang kemana gitu. Oh ya, ini memang buat Itu satu pertanyaan. Katanya ada 2 tuh. Satu dulu, iya satu dulu. Oke. Ya, saya jawab ya. SAP ini kan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ke seluruh dunia, ya. Yang minta partner kita yang minta suster atau nurse itu Jepang dan Jerman. Ya, kalau Jepang itu semua dibiayain. Ya, kalau Jerman itu kita lagi diskusi dengan pembiayaan karena cukup mahal biaya kursusnya 60 juta. Mereka Jerman biayain, tapi nanti setelah nyampe Jerman baru diganti biaya-biayanya itu. Nah, berarti kan kita perlu ada pendana gitu loh, atau SAP atau TBS yang mendanai gitu kan. Nah, ini Iya, belum ketemu kalau Jerman. Nah, yang sekarang mendesak mereka minta itu adalah Jepang, di mana mereka akan membiayai semuanya. Itu Kalau yang Kang. di Oh ya, kalau yang di Jepang itu nanti di tempat ini kita di panti-panti lansia, di rumah sakit atau di mana? Iya, Ya, kurang lebih. sebagian besar di panti lansia, sebagian di rumah sakit sebagai asisten. Oh, Karena asisten rumah sakit. Kaikokai ini kan rumah sakit sebenarnya. Nanti coba cek deh di Google atau di YouTube Kaikokai. Pasti terperangah. Itu kayak Siloam lah kalau di Indonesia itu karena punya jaringan rumah sakit di beberapa kota gitu. Nah, kalau misalnya Oke? ya yang kedua ini Pak, kan tadi kalau ke Bali itu pelatihannya bayar 5 juta dulu bukan? Pelatihannya di Bali maupun di Jakarta tetap 5 juta itu deposit. Deposit itu Oh, untuk mengukur kesungguhan. Nanti nggak bisa dikembalikan nggak bisa gini Pak, setelah misalnya selesai semua dan mau berangkat. gini misalnya Pak, misalnya kita tuh bikin perjanjian di atas materai gitu Pak. Hmm. Jadi masalah pembayaran itu ketika kita sudah misalnya sudah fix untuk berangkat gitu atau pas sudah di sana, pas sudah dapat gaji di sana baru gitu Pak, bisa gimana kalau gitu? Yang perjanjian yang mana? Yang 5 juta? Ya misalnya kita tuh bikin perjanjian karena belum bisa bayar yang 5 juta, misalnya bikin perjanjian dulu gitu Hmm. Pak, di atas materai, bisa gak kalau gitu? Nanti itu mah ke kantor aja ngobrolnya, jangan di sini. Oh, Pribadi ya, karena ini ranahnya pribadi kalau buat Mas Ramdan ya. Kan kalau yang lain mungkin kan komit ya, gitu ya. Nanti pribadi. Kalau ini kan memang standarnya 5 juta. Kalau misalnya ada yang di bawah itu ngomong pribadi ke kita gitu ya. Karena untuk melihat kesungguhan. Karena jangan sampai di depan orang banyak, wah ini gini gitu ya. Jadi pribadi aja. Nanti bisa ke kantor kita kalau misalnya domisili di Jakarta ya. ya Pak, makasih Pak. Siap, Mas Ramdan. Ya. Ada lagi dari teman-teman? Mas Rian baru masuk ya. Mungkin nanti kita punya waktu 1 jam buat teman-teman. Mungkin manfaatkan dengan waktu untuk bertanya ya, biar teman-teman paham yang ganjal itu apa. Ya, biaya itu nanti akan dikembalikan
kan kalau pilihannya teman-teman mau di Bali belajarnya biar tenang, biar fokus, nanti dibelikan tiket pesawat ya. Ya. Eh, beberapa orang ketika gratis memang ada kecurigaan ya. Eh, tapi coba cek deh SAP atau TBS di Google ada nggak yang pernah kecewa dengan kami gitu loh. Ya, itu juga penting untuk mengukur berapa kredibelnya kita gitu loh. Ya, Ya, Pak. Ya. Jadi kita ya bukan baik. Oke, jadi Ini teman-teman alurnya kan udah ini Kang ya. sudah. Mereka nih kandidat diseleksi sama TBS, seleksi sama NMM ya. NMM itu kai kokai. Mm-mm, Kalau tidak lulus ya dibalikin. Kalau lulus langsung ke training. mm-mm. Nah, kalau sebelum training kita dapat surat letter of interest LOI supaya nanti pada saat berangkat udah jelas bahwa kamu itu adalah atau kita ini yang terpilih. Kemudian bahasa dan SSW. Nah, produknya adalah sertifikat CFT dan SSW. Baru nih proses COE. Ini proses COE aja bisa 2 bulan nih. Setelah COE keluar, baru proses ID ini dari ID sampai terbang itu paling lama sebulan lah. Nah, nah, untuk training ini bisa paling cepat 3 bulan, paling 6 bulan. Ya, tapi kalau udah pernah kuliah, pernah SMA, saya rasanya nggak nyampe lah 6 bulan gitu ya. Asal sungguh-sungguh dan semua tugas dikerjain dengan eh, baik. Oke, itu tambahan sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang sedang dipikirkan. Ya. Ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman? Yang baru masuk, Mas Rian mungkin mau nanya apa? Atau Mbak Feby? Maaf, saya baru masuk ini jadi masih bingung mau nanya karena ketinggalan mengikuti materi ya, jadi nggak terlalu paham juga nih. Jadi saya tunggu rekan-rekan dulu aja yang bertanya nanti. Nggak apa-apa, ditanyakan dari awal, saya jelasin lagi nggak apa-apa ke Mas. Jadi intinya kami ini sedang mencari caregiver untuk ditempatkan di Jepang. Syaratnya adalah sertifikat bahasa dan sertifikat keahlian. Ya, untuk mendapatkan sertifikat itu kita mesti masuk ke kelas bahasa. Lamanya antara 3 bulan sampai 6 bulan, gitu loh. Setelah dapat Kalau sertifikat, ya, baru proses COE. COE itu untuk Certificate of Eligibility. Eligibility untuk di Jepang. Kemudian proses visa. Kemudian proses ID, TKI, MPMI sekarang. Kemudian KTKLN. Itu dari proses, taruhlah rata-rata 4 bulan training, ditambah 2 bulan COE, 6 bulan lah. Kalau yang cepat, gitu loh. basic saya kan Ya, ini itu Mas. Ya, gimana Mas Pak, Rian? Basicnya apa? maaf, kalau saya kan basicnya di kesehatan Pak ya, diploma kesehatan itu untuk karir di sana itu kira-kira untuk istilahnya penempatan di sana posisinya apa tuh Pak untuk menyesuaikan dengan basic apa basic saya sebagai kesehatan perawat gitu Pak. Oke. Kesehatan apa kan? Perawat, Pak. Jadi dia Perawat nanya. ya. Iya. Ya, jadi Mas Rian nanti ditempatin di sana adalah statusnya di Kaigo ya. Kalau bahasa Jepangnya tuh kayak kalau bahasa Inggrisnya caregiver. Kalau bahasa Indonesianya perawat lansia. Iya, iya, iya. Gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. Berarti mungkin masuk ya. masuk.
Masuk, bidan pun masuk Masuk. gitu ya. Hmm. Bidan, perawat itu masuk. Memang yang di luar daripada bidang perawat atau apapun itu nggak bisa untuk ngambil posisi ini ya Padang ya. Itu memang Iya, yang iya. dicari itu memang yang Ya, lulusan perawat atau bidan. Dan ya. teman-teman nanti akan ditempatin mungkin di Jepangnya tuh di Okinawa ya. Okinawa itu mungkin rata-rata usia lansia di sana tuh bisa 100 tahun usianya teman-teman. Ya, memang di sana tuh kehidupannya makanya vegetarian gitu ya. Kalaupun dia makan daging itu di hari-hari mereka yang besar gitu ya. Kalau di kita kan kayak Idul Adha gitu ya. Nah, di mereka ada hari-hari khusus. Jadi mereka rata-rata vegetarian dan usianya panjang-panjang. Nah, mungkin teman-teman ngerawat mereka-mereka yang masih berusia panjang tersebut. Gitu. Ya, ngasih makan, waktunya apa, mandi atau apa gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, Atau teman-teman. gimana ya, Mas Ridwan? Kenapa? Kalau misalnya untuk tempat tinggalnya di sana kita inline gitu, tinggal di satu rumah itu, atau emang ada mes lagi atau Ada mes ada lagi. Ada mes lagi, Mas lagi ya? Rian. Memang jam kerjanya berapa Pak Adang? Mungkin bisa diinformasikan apakah 8 jam 8 atau jam. 12 jam? 8 jam ya Pak Adang ya? Tuh 8 Ya, jam 8 ya jam. teman-teman. Sama 8 kayak di jam. Indonesia. Jadi bukan benar-benar kayak, maaf ya, kayak pembantu rumah tangga baby sister tuh bukan ya gitu. Iya. Yang kita harus tinggal di tempat majikan enggak gitu. Izin Pak. Ya, Ya. jadi perawat lansia di Jepang jangan dibayangin dengan panti jompo di Indonesia ya. Modern di sana gitu ya. Dan memang dikelola oleh sebuah perusahaan. Ya, jadi jam kerjanya diatur. Bahkan kalau kerja hari Minggu itu 2 kali lipat kalau nggak salah tuh. Ya, misalnya hari Minggu, wah harus kerja nih. Itu 2 kali lipat. Dan orang Jepang suka sama orang Indonesia karena mau diajak lembur overtime. Kalau dari negara lain kayak Vietnam, Filipina itu nggak mau gitu loh. Terus kalau kebetulan nanti benar-benar diterima di Kokai, mereka itu ada piknik bareng. Berapa bulan sekali piknik bareng. Kemudian di Kokai itu ada bonus 4,5 gaji eh, dalam setahun. Jadi kalau di Indonesia itu ada THR, gaji ke-13, di sana ada gaji ke-13, 14, 15, 16,5. Ya, terus ini ada pertanyaan, boleh nggak dicicil uangnya? Datang ke kantor kalau yang situasi kayak gini kita ngobrol di kantor biar kita dapat pemahaman yang utuh ya, Ya. yang komplit. Itu Izin Pak. pertanyaannya Shirley itu. Ya. Terus bisa saja ditempatkan nggak hanya di Okinawa, bisa di Tokyo, bisa di mana saja, di mana Kokai atau NMM punya ini rumah sakit lansia dan rumah sakit umum. Kan ada di beberapa kota dia. Jadi kita nggak bisa milih, oh mau di mana nih gitu loh. Dia yang akan arahin. Izin Pak Adang. Oke? Siap. Melanjutkan penjelasan yang Pak Adang sudah jelaskan untuk jam kerjanya itu 8 jam. Berarti sistem kerjanya itu shift juga gitu ya, Ya. Pak ya? Shift. Shift. Ya, kalau di rumah sakit udah umum itu ada shift 1, shift 2, shift 3 ya. Apakah ada perbedaan untuk terjawab? shift? Apakah ada perbedaan shift pagi dengan shift malam, Pak, untuk jam kerjanya? Apakah di shift malam itu terhitung overtime atau seperti apa ya? Overtime itu kalau kerja lebih dari 8 jam. Nah, saya mengenai shift-shiftan, saya mesti diskusikan lagi nih dengan partner saya ya. Yang saya dapat informasi kan, kalau yang pagi 8, pulang kalau nggak salah jam 4, pokoknya 8 jam, terus ada shift tengah, ada shift malam gitu loh. Itu 8 jam. Berarti dia ini ya, Lebih Pak, ya. dari Berarti kalau 8 misalnya jam. shift malam, berarti dia itu kan kalau 8 jam, berarti shift sore dan malam juga berarti 8 jam ya. Tidak seperti di Indonesia kan. Kalau kita di Betul. Indonesia, kebetulan saya basically dari Betul. rumah sakit, Pak. 15 tahun di rumah sakit.
Jadi kalau Wah, dia sangat jauh berbeda gitu wah. kan. Ketika shift malam itu kita 12 jam jadinya terhitung karena dia jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Karena kan dia untuk Oh, overtime handovernya lagi kan jadi kurang lebih sekitar jam 9 pagi clearnya gitu. Tapi kalau di sana saya rasa pasti time-nya 8 jam ke 8 jam semua ya, Pak. ya, jadi di Jepang itu dia benar-benar mengikuti konvensi ILO, ya. Ketika dia menerima pekerja asing itu dia udah meratifikasi perjanjian internasional. Nggak boleh juga lembur terlalu banyak, ya, di sana itu. Tidak boleh orang diporsil lebih dari 8 jam kecuali orang itu bersedia dengan ikhlas. Nah, makanya dia arahin ke Indonesia karena Indonesia ini orang-orangnya mau lembur. Nah, kalau orang Vietnam, orang Myanmar itu nggak mau lembur, tapi nggak boleh dipaksa kalau nggak mau lembur. Karena melanggar hak ajasi gitu loh. Itu Jepang ini benar-benar ketat di dalam mengikuti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Aman kalau untuk itu, aman sekali. Ya, Gitu insya ya, Allah Vin. dijamin ya. Terima kasih Pak Insya Adang. Allah. Mm-mm. Oke. Ya, ada lagi yang mau teman-teman tanyakan sebelum kita lewat dari 8:30 mungkin? Mbak Feby mungkin atau Mas Rian Pak mau atau nanya lagi Pak, terakhir Pak. ya Mas Ramdan silahkan. Siap. Kalau ini tuh apa tadi katanya baru buka bulan Juli, Apa tuh Juli? apa? Daftar Ini SAP adanya dari kapan? SAP dari 2007, Mas. Dari Dari 2007. 2007, Oh, berarti udah ada yang diberangkatkan. Kalau ini berangkatkan ada, tapi khusus Jepang untuk ratusan, Kaigo, ribuan. kalau untuk Kaigo Oh, kita di perdana. Kalau dulu kita ngeberangkatin ke New Zealand, ke Saudi Arabia, Polandia gitu ya, sampai Qatar gitu. Jerman dan Jepang kita baru berarti tahun udah ini ada. dapat jobnya. Oh, kirain Jerman saya tuh baru ada bulan baru Juli, ada soalnya tadi gitu ya. ngedenger kayak bulan Juli gitu katanya. Oh, enggak. Ya. Jadi nanti kita mulai Yang running di bulan Juli itu, Oktober. Silakan Padang bulan Juli. mungkin yang tadi Kang, Mas Ridwan, Hmm. dia dengar yang kami mengadakan pelatihan bahasa 10 orang. Karena sekarang tinggal 4 orang gitu loh. Oh Mungkin itu iya, yang mungkin ya. terus terlintas Oh di iya iya Mas iya. Ramdan ya. Ya, oh Ya, saya makanya, denger yang itu. nah gara-gara Dan itu aku nih tuh adanya Mas, pada Juli gitu. ya, nah gara-gara itu gratis dan sekarang tinggal 4 dari 10. Ternyata mereka ketika ditanya kenapa berhenti, saya kan pengen tahu aja gitu. Sebenarnya nggak mau ke luar negeri. Terus kenapa masuk? Kan gratis, jadi nggak ada masalah. Itu loh masalahnya. Oh, Paham ya? siap siap. Mau di mana di Bali? Oh ya, Oke, makasih Pak. Pak Ridwan, untuk tahun ini, ya tahun ini 2023 tuh kita kuotanya cuma 50, Kang. Oh, terbatas ya Padang ya untuk Kaigo ya. Terbatas untuk tahun ini untuk di yang gratis ini. Oke. Ya, jadi apa namanya? Ya yang sungguh-sungguh kalau memang mau yakin datang ke kantor kita ngobrol ya. Terus juga cek di situsnya BP2MI itu Asatya Alwi Prasada tercatat sebagai P3MI resmi atau tidak, itu bisa lihat ya. Boleh ajak teman ya, saudara. Ini kan berita baik, kalau ngajak ke dalam kebaikan dapat pahala. Jadi boleh ya, Mas Hendra. Kalau Ya, untuk kantor di Jakarta, Pak, alamatnya di mana kalau boleh tahu, Pak? ini alamatnya Mas Hendra. Untuk teman-teman boleh screenshot ya. Ini alamat Oh kita iya. di Gedung Plaza KH, lantai 3. Ya, bisa di screenshot, bisa dicari tahu lewat Google Map Plaza KH.
di Google Map itu tidak ada kantor SAP, tapi adanya kantor PT Cipta Mitra Kualitama, PT dan TBS. TBS. Nah, PT Cipta Mitra Kualitama rekrutmennya Bapak juga gitu ya. Jadi memang Bapak ngerekrut buat perusahaan lokal gitu ya, kerjasama dengan salah satunya rumah sakit juga yaitu Mayapada Hospital. Bapak ngerekrut buat kebutuhan-kebutuhan di rumah sakit. Mereka butuh driver ambulan, Bapak rekrut. Mereka butuh teknisi gedung, mereka butuh apa namanya perawat, mungkin Bapak rekrut. Cuman untuk lebih ke arah dokter, perawat itu biasanya dihandle oleh rumah sakit sendiri gitu. Tapi kalau untuk tenaga kerja ke luar negeri, Bapak juga bantu untuk PT SAP. Selain CMK, Bapak ngerekrut juga buat SAP gitu. Karena kalau misalnya SAP di Google Map gitu ya, atau ada di Taroplang, itu biasanya kan ada izin atau pajak ya. Jadi kita memang belum mendaftarkan ke ini ya dinas terkait. Tetapi kita memang sudah ada kantor resminya di Bali, di cabang hanya Perbati. Lokasinya dekat Mayapada gak, Pak? Kenapa? Lokasinya dekat Mayapada yang di Jaksel gak? Lumayan sih, lumayan jauh ya. Dekatnya dekat stasiun Tebet, dekat stasiun Tebet ya teman-teman. Kalau misalnya transit stasiun Tebet kita dekat. Tinggal jalan kaki ke arah Masjid Al-Makmur. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kita sudah hampir 1 jam berjalan ya. Jadi biar teman-teman juga nggak larut malam gitu ya. Bisa beraktivitas lagi gitu. Ya, jadi gini, ini kita baru Zoom Meet pertama ya. Nanti kita akan ada Zoom Meet kedua dengan Pak Faisal, Pak Adang mungkin ya. Atau Nggak usah dulu. nggak usah dulu ya. Jadi Gini aja, gimana? yang minat Kak, yang minat suruh isi apa Google Form lah ya. Oke. Minat mau pelatihannya di Jakarta apa Bali ada pilihan. Oke. Sehingga kita bisa mengukur kalau yang di Jakarta udah 10 ya udah saya mesti mencari mes buat mereka kalau mereka mau tinggal di mes kan gitu. Oke, baik. Ini harus segera sih. Nah, itu nanti kalau yang 10 udah oke, kita kumpulin briefing di kantor, kita jelasin biar nanti mereka yakin dan merasa aman kan. Ini apa nih gitu kan? Penipuan atau ini kan banyak sekali itu yang orang-orang yang memanfaatkan situasi-situasi ini. Nanti kita jelasin ke mereka. Oke. Ya, baik. Oke. Kak, izin satu kali lagi pertanyaannya. Siap. Boleh Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Semisal untuk wilayah Jakarta, Pak. Untuk wilayah Jakarta tadi saya dengar tadi kan untuk lokasi trainernya itu kan di daerah Jakarta Selatan dekat Tebet ya, Pak. Nah, Betul. seandainya rumah kita posisinya dekat dengan posisi tempat training, apakah kita wajib tinggal di mes atau boleh tinggal di rumah, Pak? Nah, gimana Pak Adang? Enggak, di rumah boleh. Di rumah boleh. Di rumah boleh. Di Tangerang juga kalau mau ditempuh berangkat pagi kan ada kereta tuh. Bisa Tangerang sampai Jakarta. Yang penting nggak boleh telat. Ya, kemudian juga nanti kan 1 hari 5 jam tuh trainingnya. 5 hari dalam seminggu dengan harapan 3 bulan 4 bulan bisa ikut tes atau bisa menjawab tes-tes bahasa dan skill. Kalau skill sebenarnya kalau ex perawat sih pertanyaannya nggak jauh lah, yakin lulus lah gitu. Selama bahasa Jepangnya dikuasai. Jadi boleh, Vin. Kalau rumahnya dekat bahkan di Bogor pun saya pilih di Bogor deh, nggak ikut mes gitu ya, karena mungkin karena punya ibu yang harus ditengokin, boleh. Yang penting lolos JFT nanti. Iya. Ya. Pak Adang. Pak, terima kasih Pak. Pak Adang, mungkin ada yang mau ditanyakan gini Pak. Kalau seandainya dari teman-teman perawat, dia pernah punya sertifikat JFT dan SSW, tapi dia nggak berangkat, dia mau apply ke kita gimana Pak? Nggak perlu kursus, langsung terbang bisa Pak? Iya. Bisa ya? Langsung lah. Langsung ya? Kalau sudah punya JFT atau JLPTN 4 ya, ada 2 nih bahasa itu. JFT atau JLPTN 4, kemudian udah sertifikat SSW, ya.
itu kan tinggal ajukan kepada user kita di interview misalnya kan. Kalau lolos interview ya udah kita proses. Oh, Nggak langsung usah berangkat bayar ya. Nggak usah apa-apa. bayar apa-apa ya. Nggak usah ada deposit Nggak kalau usah itu, deposit. karena kan nggak masuk Oke. kelas. Karena Iya. nggak masuk kelas. Karena nggak masuk. Ya, itu pertanyaan teman-teman ya. Ya. Kalau misalnya sudah ada sertifikat bahasa Jepang yang sudah dikeluarkan oleh Japan Foundation, ya, itu JFT ya, atau JLPTN 4, itu teman-teman nggak perlu ikut belajar lagi, tinggal berangkat ya, tinggal interview user berangkat Ya. semuanya, dan itu nggak perlu Ya. jaminan, gratis. Ya, Oke, betul. clear ya? Ya, waduh, kursusnya lama ya Pak ya. Ya udah belajar sendiri, kasih ke kita, langsung berangkat. Iya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk sesi akhir? Cukup? Atau kita tutup? Jelas ya semua ya teman-teman pada malam hari ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman kenapa harus deposit, bagaimana kalau nggak ada deposit ya, kalau nggak ada deposit teman-teman bisa datang ke kantor kita, tapi kalau teman-teman siap yakin itu hanya jaminan aja biar teman-teman nggak kabur, dan uang itu akan kembali kok 5 juta yang teman-teman sudah setorkan ke kita gitu ya. Dan apalagi kalau teman-teman mau belajar sendiri, sertifikat ada dan SSW gitu ya. Jadi memang harus ada 2 sertifikat, yaitu sertifikat bahasa dan SSW, sertifikat skill worker buat ke Jepang. Kalau itu sudah dimiliki teman-teman, nggak usah belajar di kita lagi, tinggal langsung interview user, langsung kita proses untuk keberangkatan. Ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, saya dengan Pak Ridwan, dan di sini juga ada Pak Adang. Nanti teman-teman bisa mampir ke kantor kita, ke PT Satria Abdi Persada, bisa lihat-lihat. Oh ternyata ini ya PT TBS, iya. Oh ini ya PT SAP gitu ya. Teman-teman bisa mampir ke kita kalau wilayah Jakarta. Bagaimana yang wilayah notabene wilayah di luar Jakarta? Ya mungkin kayak di luar Jawa gitu ya, ya teman-teman bisa telepon ke Bapak untuk lebih jelas, atau teman-teman mau langsung praktek bahasa langsung ke Bali silahkan gitu ya. Di Bali sudah prepare, sudah ada lokasi tempatnya, teman-teman tinggal kita beliin tiket pesawat ketika teman-teman sudah menyerahkan jaminan. Gitu ya. Oke, ini aja yang bisa Bapak sampaikan buat teman-teman semua karena ini udah larut malam ya. Mungkin kita akan lanjut untuk by WhatsApp aja. Bagi yang mau yakin lagi ke kantor kita boleh silahkan gitu ya. Dan kita tidak ada niat spesial pun untuk menipu, untuk membohongi ya gitu ya. Bahwasanya ini nggak jadi berangkat, kayak udah pernah kecewa dari agent lain ya. Tapi kita memang serius untuk ngeberangkatin teman-teman. Dan memang kita sudah banyak ngeberangkatin orang ke Jepang ya Pak Adang ya. Sudah lebih dari 200 orang kita berangkatin ke Jepang dengan profesi macam-macam. Nah, tapi ini gratis hanya untuk Kaigo, kalau untuk posisi lain bayar ya Pak Adang ya. Gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah ikut serta hadir, meluangkan waktunya pada hari ini dari mulai 8:30, sekarang sudah mau masuk 8:30. Bapak terima kasih banyak selaku penyelenggara buat teman-teman menghadirkan di Zoom Meet ini. Bapak juga terima kasih banyak Mas Reski ya, sudah bantu kita buat Zoom ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih banyak buat Mas Ramdan, Mas Hendra, Mbak Feby, Iya, terima Mas kasih, Pak. Rian, Mbak Serly, Mbak Vina, dan Mas Yasirwan, dan Neng Rina sudah hadir ya dari mulai 8:30 sampai dengan 8:30. Ya, untuk hari ini cukup. Terima kasih teman-teman semua. Kalau misalnya nanti ini sudah kita recording, nanti mungkin Bapak akan post ke teman-teman untuk ditonton bagi yang belum bisa hadir Zoom Meet pada hari ini. Jadi sudah Bapak recording, tinggal ditonton. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton ulang, gitu ya. Terima Ya, kasih Pak. semuanya. Bapak tutup untuk hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih. Terima Izin kasih, live Pak. ya. Ya, terima Izin kasih live, Pak. Padang, Mas Reski, dan yang Sama-sama, lain-lain. Mas Ya. Ridwan.